Halo teman-teman, dalam dunia yang terus berubah ini, ada satu ancaman yang semakin mendominasi berita dan pikiran kita mengenai apa itu perubahan iklim. Melalui video ini, mari kita menjelajahi realitas pahit dari perubahan iklim, serta tindakan yang harus kita ambil untuk mengubah arah masa depan kita. Efek rumah kaca dipengaruhi oleh beberapa gas yang biasa dikenal sebagai GRK atau gas rumah kaca. Di antaranya adalah karbon dioksida CO2 sekitar 70%, metana CH4 sekitar 10%, ozon O3 sekitar 3%, klorofluorokarbon CFC sekitar 12%, dan nitrogen oksida N2O sekitar 5%. Seberapa besar kontribusi dari masing-masing GRK tergantung kepada lama waktu tinggal GRK di atmosfer dan besarnya nilai GWP, Global Warming Potential. Kandungan gas rumah kaca ini dapat berubah seiring waktu karena aktivitas alam dan manusia. Gas rumah kaca ini utamanya berasal dari pembakaran bahan bakar fosil oleh kendaraan dan industri, seperti karbon dioksida dan metana, yang mana memperkuat efek rumah kaca dan menyebabkan perubahan iklim secara global. Di balik rimbunan pepohonan, terdapat kisah keprihatinan. Penggundulan hutan, gerakan tanpa pandang bulu yang menghancurkan habitat alami. Penebangan besar-besaran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan industri, mengabaikan keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem dunia. Pepohonan ditebang untuk memenuhi bahan material bangunan, gedung-gedung menjulang tinggi menghabiskan kayu yang berasal dari hutan-hutan yang semakin menyusut. Aktivitas ini memicu emisi gas rumah kaca, merusak keseimbangan lingkungan yang menghasilkan perubahan iklim dan ancaman terhadap ekosistem kehidupan manusia. Selanjutnya, ada juga zat human-made yaitu CFC sebagai donatur gas rumah kaca di bumi. CFC atau chlorofluorocarbons tidak memiliki pemecah alami, sehingga zat ini sangat sulit untuk diuraikan. Biasanya zat CFC terkandung pada AC, hairspray, hingga parfum. Gas dari limbah organik adalah metana yang merupakan salah satu gas rumah kaca yang sangat kuat dan berdampak pada perubahan iklim. Kita bisa membantu dengan mengelola sampah organik secara efisien, misalnya dengan kompos atau biodigester. Dengan begitu, kita melindungi lingkungan dan mewariskannya ke generasi berikutnya. Terdapat beberapa isu terkait dampak dari perubahan iklim. Yang pertama, cairnya lapisan es kutub utara di puncak gunung tertinggi di mana akan menyebabkan kenaikan tinggi permukaan laut dan mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. Yang kedua, peningkatan jumlah penyakit akibat nyamuk dan serangga di mana menciptakan kondisi yang meningkatkan resiko wabah penyakit. Yang ketiga, peningkatan dan penurunan jumlah curah hujan di mana berdampak besar pada pertanian dan suplai air. Yang keempat, peningkatan kejadian cuaca ekstrim seperti badai, banjir, dan kekeringan. Yang kelima, peningkatan tinggi air laut di mana akan mengancam jutaan penduduk khususnya sekitar pesisir. Dampak perubahan iklim sudah bisa dirasakan di sekitar kita dengan jelas. Peningkatan suhu udara global telah menyebabkan cuaca yang lebih ekstrim, seperti gelombang panas yang lebih sering dan intens, serta banjir yang lebih parah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat merasakan dampak perubahan iklim melalui fluktuasi cuaca yang tidak stabil seperti kekeringan dan gangguan dalam pertanian serta suplai makanan. Semua ini menunjukkan perlu adanya tindakan mitigasi dan adaptasi yang tepat dan lebih serius untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Sekarang, mari bahas pilihan kita setelah melihat dampak apa yang sudah terjadi. Apakah kita akan bersikap acuh atau bersatu dalam menghadapi masalah ini? Ingat, pilihan ada di tangan kita. Kita dapat bertindak, berkolaborasi, dan mencari solusi. Setiap individu memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ini, seperti mengurangi jejak karbon dan mendukung kelangsungan hidup. Pemerintah dan komunitas juga memiliki peran besar dengan mendukung kebijakan yang berkontinuitas dan kerjasama lintas sektor untuk mengurangi dampak negatif ini. Banyak sekali cara yang dapat kita lakukan dan tidak harus berkontribusi besar dalam program kerja negara yang mengharuskan terjun langsung ke lapangan, karena kita dapat mengurangi dampak perubahan iklim dengan melakukan hal-hal yang sederhana dan mudah untuk dilakukan. Tentu, hanya mulai dari di lingkungan sekitar kita. Kita dapat mencegah perubahan iklim dengan cara hemat penggunaan listrik, gunakan produk ramah lingkungan, menanam pohon, gunakan kendaraan umum, hemat pemakaian air, 5R, rethink, reduce, reuse, recycle, replace, dan kita dapat kurangi pemakaian gas aerosol. Tidak peduli seberapa kecil usaha kita, bersama-sama kita bisa menciptakan dampak besar dalam mengurangi penyebab perubahan iklim. Ayo, mari kita bersatu dan terus berkomitmen untuk menjaga bumi ini, serta bersama-sama berkontribusi dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim.